Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Dan kita boleh bersama-sama lagi bersekutu, memuji, menyembah Tuhan. Dengan rasa kagum, dengan rasa syukur dan hormat, kita datang memuji, menyembah Tuhan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Terima kasih buat karyamu dalam hidup kami. Terima kasih buat penebusan yang kau berikan bagi kami. Keselamatan yang kau jadikan dalam hidup kami. Bahkan kami bersyukur untuk penyertaan-Mu, pemeliharaanmu dari hari ke hari yang terus kau nyatakan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terang. Bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersayang. Semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang lebih kuat untuk menjadi penyembahmu. Bila ku buka mataku, lihat wajah, ku dekat. Bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersayang. Semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Tapi kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu,
untuk menjadi penyebab aku ini mengenal Tuhan dari dalam karisma yang ku tiada kasih yang lebih hanya untuk menjadi penyebab, hanya untuk menjadi penyebab, hanya untuk menjadi penyebab. Haleluya. 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 Kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Sebab sesungguhnya Engkau menjadikan kami penyembah dalam roh dan kebenaran. Engkau layakkan kami senantiasa ada dalam hadirat-Mu. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Engkau yang telah menebus hidup kami. Engkau yang telah menghapus semua dosa-dosa kami. Engkau yang melayakkan kami Tuhan. Selalu ada dalam hadirat-Mu. Menikmati kasih dan kuasa-Mu. Menikmati damai sejahtera-Mu. Sukacita-Mu. Ketenangan dan ketentraman selamanya. Naungan kasih-Mu lengkapi kami dengan hadirat-Mu. Kami bersyukur, kami bersyukur. Bukan karena hebat jaga kami, bukan karena perbuatan baik kami, tapi hanya karena kasih-Mu semata-mata yang dinyatakan bagi kami. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih. Engkau baik Tuhan. Engkau sungguh baik. Teramat baik Engkau. Engkau selalu baik. Selamanya Engkau baik. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih ya Allah. Terpujilah nama-Mu.
Pujilah namamu, pujilah namamu. Haleluya. Allah yang dahsyat, Allah yang hebat, Allah yang luar biasa. Tapi Engkau juga Allah yang mengasihi kami. Kasih yang ajaib, kasih tanpa syarat. Kami bersyukur, kami bersyukur. Ya Allah baik, ya Allah baik. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Kami sembah. Kami sembah Engkau. Sebab Engkau yang layak dipuji, disembah. Engkau yang layak ditinggikan, diagungkan selamanya. Sebab Engkau Allah di atas segala Allah. Engkau Tuhan di atas segala Tuhan. Engkau Raja di atas segala Raja. Dipuji, disembah, dimuliakan, ditinggikan, diagungkan selamanya. Haleluya. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ajaib. Ajaib Tuhan. Mulialah namamu. Mulialah namamu. Haleluya. Kami sembah, kami sembah, kami sembah. Sebab Engkaulah Allah. Hanya kepadamu hati kami percaya. Hanya Engkau yang kami andalkan. Sebab Engkau Allah yang setia. Engkau yang tak pernah ingkar janji. Semua janjimu ya dan amin. Sebab itu kami aman di dalam-Mu. Kami tenang di dekat-Mu. Kami mau terus tinggal melekat kepada-Mu. Sebab kami tak tergoyahkan dan tak tergoncangkan oleh apapun. Sebab Engkaulah kekuatan bagi kami, Tuhan. Haleluya, haleluya. Pujilah namamu.
Pujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Kata pernah tinggalkanku, setia penolongku, dan selalu berharap dalam Yesus. Mari kita katakan, kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Tiada pernah tinggalkanku, setia menolongku, berselalu berharap dalam Yesus. Amin. Ajaib Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku, akan goyah selamanya. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Kata pernah tinggalkanku, setia menolongku, bersemi berharap dalam Yesus. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, jalankan aku seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya. Ajaib Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya, tak akan goyah
selamanya. Tak akan goyah selamanya. Sungguh kami takkan goyah selamanya, sebab Engkau yang menopang kami, yang memberi kekuatan bagi kami. Waktu kami mau terus melekat kepada dan firman-Mu yang terus meneguhkan hati kami, menguatkan iman kami. Suatu pagi hari ini kami buka hati kami lagi hanya untuk firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman-Mu. Sehingga kami percaya firman-Mu dan kami melakukannya dalam nama Yesus kami sambut firman. Haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Kau Simon. Baik, selamat pagi Pagi. teman-teman semua. Terima kasih waktu dan kesempatan pagi ini kita boleh sama-sama masih tetap berkoram Dio. Kita sudah sampai ke Yakobus 4, ya kan? Jadi dalam Yakobus 4 ini yang saya pelajari bahwa Tuhan mengajar kita hidup dalam keseharian di dalam firman yang dia sudah sampaikan, ya kan, di dalam Yakobus ayat pasal 4 ini. Saya merenungkan bahwa perjalanan hidup kita itu tertulis semua dan kita diajar bagaimana kita mengatasi keadaan yang setiap hari kita temui. Tentunya di sini di pasal ada Yakobus 4 ini ada 3 perikop. Pertama, bagaimana kita menguasai hawa nafsu dan persahabatan dengan dunia ini. Yang kedua, kita jangan memfitnah. Dan yang ketiga, itu adalah bagaimana perencanaan kita tuh harus selalu dilibatkan Tuhan di dalamnya. Jadi saya akan bacakan yang perikop pertama, hawa nafsu dan persahabatan dengan dunia. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsu yang saling berjuang di dalam tubuh? Kamu menginginkan sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadi dirinya musuh Allah. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita, diinginnya dengan cemburu. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang-orang yang rendah hati. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Sadarilah kemalanganmu, berdukacita dan merataplah. Hendaklah tertawamu
kamu ganti dengan ratap, dan sukacitamu dengan duka cita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan Ia akan meninggikan kamu. Jadi perikop pertama ini bagaimana kita melihat, ya kan, firman Tuhan sudah dicatat, dan disinilah kita belajar mengimplementasikan hidup kita. Karena dunia ini, ya kan, memang penuh dengan hawa nafsu, ya. Jadi di sini dikata dari mana datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu, ya. Jadi kita di sini terus terang aja, apa yang kita sudah pelajari dan kita baca setiap hari dari firman Tuhan ini, itulah yang menguatkan kita menjadi rema dalam hidup kita, keseharian kita, bagaimana kita berhadapan kepada banyak orang. Terutama dari lingkungan ring satu kita itu daripada istri dan suami. Ya. Jadi kalau kita melihat kenapa ya di dalam rumah tangga kita itu kadang-kadang kita suami istri sering terjadi permusuhan. Ya, karena kita tidak bisa menguasai, ya tidak bisa dan kita tidak mau belajar bagaimana menjadi satu keluarga itu keluarga yang dapat memuliakan Tuhan. Karena di situ masih terjadi ya keinginan-keinginan yang daripada diri kita. Karena di sini dikatakan, bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu. Jadi dalam tubuh kita juga terjadi pemberontakan-pemberontakan. Ya, keinginan kita menguasai istri kita, keinginan kita menguasai suami kita. Ya, tanpa kita sadari itu telah membunuh. Ya, di sini katakan kamu ingin sesuatu tetapi kamu tidak mau memperolehnya lalu kamu membunuh. Jadi kalau kita sudah mulai ingin menguasai tanpa kita tidak berkaca dengan firman Tuhan, itu artinya kita sudah membunuh karier orang lain. Ya, di mana kita suami istri tentunya, ya kenapa saya selalu bicara dari keluarga? Karena saya banyak melihat keluarga itu adalah salah satu tempat di mana kita membentuk, ya kan, keturunan, ya, dan legacy apa yang mau kita tunjukkan kepada mereka, mau kita wariskan kepada mereka. Ya, disinilah dikatakan, ya kan, kita berjuang, ya, di dalam tubuh kita, di dalam batin kita bertentangan, ya, karena kita apa? Tidak punya nilai. Maka itu di sini juga dikatakan iri hati, ya. Kalau kita ingin sesuatu dengan lingkungan di luar, kita lihat orang lebih dari kita, padahal dulunya mungkin kita lihat dia orang yang tidak ada apa-apa. Mungkin di sekolah kita dia di teman sekolah paling bodoh, tapi hari ini kenapa dia sukses saya enggak? Itu enggak boleh begitu. Kita harus tahu, ya, kesuksesan orang itu bukan dari kita, tapi kesuksesan orang itu dari dia dan Tuhan. Tuhan dan dia itu, ya kan, karena apa? Kita hanya ingin lihat masalahnya dia sukses hari ini, tapi kita tidak pernah melihat bagaimana dia berjuang hidup di dunia ini, ya. Jadi kita itu harus tahu dia sukses karena dia dekat dan melekat kepada Sang Pencipta. Ya kita banyak tahu, ya kita banyak dengar juga, ya, bahwa masa lalu orang, karena terus terang dua hal yang tidak bisa kita ketahui dalam hidup ini, rezeki orang dan kematian orang, ya. Jadi yang kita ingin belajar itu bagaimana kita membangun diri kita dengan belajar dari firman Tuhan tiap hari. Ya, kadang kita bilang, oke, saya sudah berdoa, ya kan, tapi berdoanya bukan berdoa dengan menjadi berkat, tapi hanya untuk kepentingan pribadi. Ini dikatakan dengan kamu tidak berdoa,
atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa karena kamu salah berdoa, ya kan? Sebab yang kamu minta itu hendaknya kamu habiskan untuk membuat hawa nafsumu. Kadang dalam hidup ini ada orang yang hanya berdoa untuk kepentingan pribadi. Kita tahu ya kan, kalau di lingkungan kita ada komunitas kita ada orang-orang yang hanya mementingkan diri pribadi. Saya yakin komunitas itu tidak akan tumbuh dengan sehat. Kenapa? Dia hanya memikirkan keuntungan pribadi. Jadi di sini kita juga diajar, kita ini hidup di dunia ini, ya kan? Di sini dikatakan kalau kita hanya mementingkan pribadi kita, itu ego kita keluar, hawa nafsu kita yang nampak, itu tidak memuliakan Tuhan, menjadi musuh Tuhan, ya. Jadi di sini kita belajar bagaimana hidup ini harus kita lakoni dengan yang nilai seimbang seperti Edkul ajarkan. Keseimbangan itu kunci kehidupan. Jadi harusnya kita ini di mana kita berada, kita menjadi berkat. Kita tidak mementingkan hanya diri kita. Kita tahu banyak hal-hal, cerita-cerita, ya kan, yang kadang-kala kita dengar dari cerita teman, oh begini, 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 apa, ya kan. Nah, karena mereka itu kadang-kadang ada yang merasa ya hanya memikirkan diri sendiri sehingga mengorbankan orang lain. Tapi kita boleh musuh sama orang, jangan. Kita harus dekati dan kita harus menjadi penolong buat mereka. Dengan kasih satu kata kasih. Kalau kita akan diajar, ayatnya saya lupa, kalau dia dibicarakan baik-baik, empat mata dulu, kalau nggak bisa, ya kan, kita harus panggil teman nolong, bicarakan. Kalau sampai nggak bisa, ya kita harus katakan di depan teman-teman semua. Karena dia tidak mau berubah. Maka saya mengajak, ya kan, kita sama-sama hiduplah, ya menjadi terang. Ya karena apa? Hidup ini terus terang aja. Firman Tuhan katakan, ya seperti uap. Ya kan, kita tidak tahu. Sebentar aja, kadang-kadang orang bisa pergi. Jadi apa yang kita lakukan? Di sini kita jangan hanya mementingkan diri kita, tapi perhatikanlah bagaimana kita bisa hidup yang seimbang. Jadi ayat yang perikop pertama ini tentang hidup dengan mengandalkan apa? Nilai Kristus untuk kita menentang kecongkakan dunia. Karena dunia ini memang terus terang aja menawarkan sesuatu yang lebih indah-indah, lebih menyenangkan, elok dilihat mata, ya kan, senang didengar telinga, ya tapi itu membahayakan. Jadi makanya saya mengajak kita hiduplah sesuai dengan firman Tuhan. Baik yang kedua itu jangan memfitnah orang. Saudara-saudaraku, janganlah kamu saling memfitnah. Barang siapa memfitnah saudaranya, atau menghakiminya, ia mencela hukum dan menghakiminya. Dan jika engkau menghakimi hukum, maka engkau bukanlah penurut hukum, tetapi hakimnya. Hanya ada satu pembuat hukum dan hakim, yaitu dia yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan. Tapi siapakah engkau sehingga engkau mau menghakimi sesama manusia? Nah, di sini ya tentang menghakimi kita nggak boleh. Maka saya belajar kalau berkata kepada seseorang tidak mengatakan salah. Kenapa? Saya kalau belum mengajar dia, ya kan, saya tidak mau mengatakan salah. Karena saya pun sendiri tidak mau melakukan kesalahan. Tapi ada hal yang membuat itu kesalahan terjadi karena kita belum tahu. Pola pikir kita tidak sampai ke sana, imajinasi kita juga tidak sampai ke sana. Jadi kita harus belajar jangan gampang mengatakan kesalahan. Nah, prinsip saya pertama orang kalau saya lihat itu dia salah, saya tidak mengatakan dia salah, tapi saya katakan keliru.
Saya harus ajarkan dia, ya kan, mungkin berulang-ulang kita ajarkan, dan kita harap jangan dia jatuh pada lubang yang sama. Keledai pun yang bodoh begitu tidak mau jatuh pada lubang yang sama. Kenapa? Kita manusia tidak mau belajar, ya. Jadi disinilah saya melihat, ya kan, jangan kita suka mengatakan kamu nih bikin salah terus, ya. Kita bertanya pada diri kita. Saya juga bertanya pada diri saya, sudah saya ajar belum? Kalau saya sudah ajarkan, baru saya katakan dia salah. Ya, baik secara apa kinestetik, ya kan, audio, visual, ya kan. Jadi kita kan tidak pernah sama, ya. Jadi di sini maka saya mengajak ya kita belajar. Hidup ini harus belajar sampai kita selesai. Dan kedua, jangan menganggap rendah orang lain. Karena saya juga ya belajar bagaimana melihat orang dan bagaimana kita melatih orang. Karena kapasitas seseorang ke seseorang itu beda. Beda kapasitas, volumenya beda. Mungkin ada orang botolnya cuma 220 mili. Ya, air aqua 220 mili. Ada yang 300. Ada yang sampai ya 10 liter. Nah, jadi kita memang tetap melatih mereka untuk mereka naik kelas. Tapi jangan sampai kalau dia tidak sampai ke sana, masih tetap kita paksa ujungnya apa? Ya kita juga orang yang keliru, yang tidak menjadi seorang mentor yang baik. Jadi kalau dia sudah sampai kita put, yang kita sudah latih mereka sampai satu titik, memang dia nggak bisa. IQ-nya nggak sampai sana, sudah tempatkanlah orang itu pada posisi yang kemampuannya. Nah, jadi kita tidak boleh yang menghakimi dan sebagainya, ya kan? Dan ketiga, ya kan, kita harus belajar menjadi bapak, menjadi teman buat semua orang yang ada di lingkungan kita. Memang kadang-kadang ya saya juga sendiri melakukan beberapa ada kelemahan, ya. Tentunya kita ini sebagai orang tua, tentunya lemahnya kita kadang-kadang kepada anak, ya kan? Nah, tentunya apa? Kita harus mencari jalan keluarnya dengan meminta tolong tulang rusuk kita, ya. Tulang rusuk kita yang menolong kita supaya bagaimana, ya kan, nanti ke depannya anak-anak kita itu, ya. Ya, karena saya mempunyai beberapa kekeliruan. Ya, dulu saya itu sama dengan Pak Heri, mau melatih anak itu, didik anak itu tegas. Tapi anak sempat kepahitan, ya. Ya, meskipun mereka jadi hari ini, ya kan, tapi apa? Bekas lama itu masih ada. Jadi hubungan itu tidak erat seperti perangko sama amplop ya. Bisa nempel begitu. Jadi itu ada terjadi. Tapi saya bersyukur saya punya penolong. Ya kan? Ya itulah namanya fungsi penolong. Jadi kita seorang imam, seorang pemimpin itu harus memfungsikan penolong-penolong yang sepadan. Jadi jangan kita ya kan hanya kemauan kita, ego kita, ya kan? Tapi kita tidak pernah mengevaluasi. Hidup ini buat saya evaluasi itu sangat penting. Kenapa? Semua orang punya kelemahan, semua orang punya kekuatan, tapi tanpa dia mengevaluasi hidupnya itu tidak akan dia menjadi orang yang bisa bijaksana, tidak bisa menjadi orang yang berhasil, ya. Jadi di sini saya belajar. Kak saya dari belajarnya hidup saya mau sampaikan sama teman-teman kita sharing. Supaya teman-teman juga bisa sharing juga kelebihan Bapak Ibu kepada kita semua. Ya, jadi di sini kita jangan menghina orang, ya kan? Nah, kita harus menjadi apa penolong. Bagaimana?
Saya punya masa-masa hari-hari ini, ya kan, saya banyak juga merenungkan bagaimana, ya, kenapa orang hidup bisa jadi seperti itu. Ada yang naik, ada yang jatuh. Semua itu adalah pilihan kita. Maka hari ini saya berkata sama istri saya, di masa tua kita ini bukan perpisahan. Nanti ujungnya juga memang berpisah secara jasmani ya. Tapi di masa tua ini kita harus semakin melekat ya kepada Tuhan, kepada suami istri ya. Jadi ya saya menikmati sekali ya kan. Kebetulan ya istri saya juga orang yang eh, punya pengertian ya kan. Tidak ada lagi mau kita eh, debatkan, tapi kita harus komunikasikan saja. Karena apa? Ya kan? Kalau kita sudah tidak menghargai pasangan kita berarti kita sudah memfitnah, ya. Kenapa? Jadi kita harus sama-sama mencari bagaimana ya kan jalan keluar. Jadi kalau ada perselisihan kita di rumah tangga, kembali lagi kemana? Firman Tuhan. Jangan kita kembali pada ego kita. Ya kan? Jadi kita tidak akan ketemu jalan keluar dan sesungguhnya kemana tujuan ini. Ya, ujung-ujungnya hancur. Ya, jadi saya mengajak kita jangan memfitnah, firman Tuhan sudah ajarkan kita, ya kan? Karena kita tahu Tuhan selalu apa? Mengajar kita untuk menebar kasih. Ya kan? Baik yang ke perikop ketiga, jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kamu berangkat ke kota Anu dan di sana kamu akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapatkan untung. Sedangkan kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata jika Tuhan menghendakinya, kamu akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Nah, jadi di sini ya kan perikopnya sangat-sangat jelas. Jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Ya. Saya sudah 70 tahun, jadi saya rasa boleh saya sharing lah. Ya kan, bagaimana liku-liku hidup saya. Ya kan, jadi kita tidak bisa hanya merencanakan dengan kemampuan kita. Itu sangat menurut saya ego. Karena apapun firman Tuhan katakan manusia boleh berencana, tapi Tuhan yang menentukan. Jadi kalau dalam hidup saya selalu andalkan Tuhan. Ya. Kalau kami ada hari ini, ya kan, boleh berjalan semua, itu hanya kasih karunia dan anugerah Tuhan. Karena apapun yang saya rasakan, ya saya bukan berarti saya ini dulunya selalu andalkan. Ada juga yang kadang-kadang memikirkan, saya katakan, sepertinya itu kita tuh jangan membuat Tuhan tuh capek loh. Itu apa nama kerennya, tapi sombong. Ya, kita nggak mau. Ya, seperti murid-murid ya menyeberang danau Galilea yang saya selalu katakan itu. Itulah yang membuat inspirasi saya. Ya. Karena apa? Ya jangan nyampaikan orang lain, ya kan? Benar, tapi itu sombong, ya, sombong hidupnya. Sedangkan di sini ya kan jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Saya pernah gagal, karena apa?
Saya pikir, ini proyek tidak begitu besar. Saya kan sudah berpengalaman 40 tahun, ya kan. Oh, nggak bisa, ya kan. Seperti uap dia nanti, ya kan. Hanya sebentar aja. Tapi kalau ada Tuhan di dalam rencana itu, kita andalkan Tuhan, oh beda. Orang dunia berkata, ya, wah hebat sekali. Saya selalu katakan, bukan saya yang hebat, tapi Bapakku yang di surga yang hebat. Ya. Karena kita andalkan. Banyak hal orang kadang-kadang mau mencobain kita. Ya, kita tahu dunia tadi seperti perikop pertama itu, ya. Dunia ini jahat, ya kan? Dunia ini selalu tidak senang melihat orang sukses. Itu orang yang belum punya nilai Kristus. Tapi kalau orang yang sudah punya nilai Kristus, dia tahu sukses itu bukan bagian dia itu dalam aku, tapi bagian dia itu adalah dia, bagian aku adalah aku. Bagaimana aku melakukan, ya kan, mengoperasikan hidup ini, ya kan, dengan datang kepada Tuhan, andalkan Tuhan. Ada orang bilang, oh kamu ini apa nama dikit-dikit Tuhan, dikit-dikit Tuhan. Menurut saya orang yang benar-benar berkata dan melakukan itu, itulah yang harus kita teladani. Tapi kalau dia ngomongnya, oh aku andalkan Tuhan, tapi hidupnya tidak sesuai dengan apa yang dia lakukan, itu namanya berdusta. Ya, jadi Simon hari ini ya kan ada 41 tahun, ya. Sebentar lagi mau masuk jalan 42 tahun. Saya tahu itu semua kemurahan Tuhan. Bahkan anak-anak saya juga saya katakan, kehebatan kalian tuh bukan kalian semuanya, tapi ada campur tangan Tuhan. Ya, kami orang tua selalu mendoakan kepada anak-anak supaya ya kita ini orang tua menjadi teladan. Kepada orang tua saya tidak menghakimi, tapi saya mengajak, ya kan. Marilah kita hidup, ya kan, menjadi teladan. Legasi yang kita mau tinggalkan untuk mereka apa? Bukan hanya uang atau emas segunung, bukan. Tapi legasi yang mau kita tinggalkan itu mereka melihat di depan mereka orang yang hidup takut akan Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Itulah kesuksesan. Ya, jadi kalau ya orang banyak mengatakan, wah anak kamu begini, begini, wah kamu begini, begini. Saya cuma katakan, Anda bisa. Mau enggak? Karena Bapak kita itu Bapak yang baik. Selalu ada. Tapi ada ngomong, kenapa orang lain itu udah andalkan Tuhan juga sukses. Dunia memang begitu. Tapi Bapak kita tuh maha kasih, maha besar. Dia tidak membeda-bedakan. Ya silakan, tapi kelebihan kita itu ada hal yang dua keuntungan. Satu, kita diselamatkan. Kedua, kita mendapat berkat yang hakiki. Ya, jadi berkat itu tidak istilahnya tiga hal. Haram, halal, kita hantam. Jangan. Orang Kristen itu harus berbeda. Karena apa? Kalau kita jadi orang Kristen tidak berbeda dengan orang dunia, kita tidak ada lebihnya. Ya, jadi kita harus menyaksikan bagaimana hidup kita supaya orang bisa melihat Kristus dalam hidup kita itu dengan kesaksian hidup. Tiap hari kita bagaimana dan bagaimana. Nah, jadi di sini saya bersyukur ya kan lewat 3 perikop ini saya banyak belajar ya bahwa ini keseharian kita yang kita lakoni. Jangan merasa diri kita hebat, tapi kita andalkan Tuhan yang hebat untuk menolong kita. Kita hanya segumpal tanah liat dan seperti uap sebentar aja hilang. Saya rasa itu yang saya dapat bagikan, ya kan? Saya minta Pak Heri melengkapin, ya kan? Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih untuk Kak Simon buat sharing firman pagi hari ini.
Jadi tentu hal penting yang Tuhan ingatkan kita dari 3 perikop yang sudah dikupas tadi, ya semuanya sih berpusat pada satu hal. Mari tempatkan hidup kita sebagai sahabatnya Allah. Jangan sampai kita menjadi musuhnya Allah karena kita masih mau bersahabat dengan dunia. Karena ketika kita hidup di dalam Tuhan, bersahabat dengan Tuhan, tentulah kita tidak akan dipenuhi dengan hawa nafsu dunia yang mendatangkan kecelakaan. Bahkan kita bisa menghalalkan segala cara dengan memfitnah orang hanya untuk memuaskan hawa nafsu kita. Terus kita menjadi sombong dengan tidak melibatkan Tuhan di dalam setiap perencanaan kita. Padahal kita sadar kita ini sangat-sangat terbatas. Kita ini manusia yang lemah. Seperti Cosimo tadi katakan, kita ini cuma segumpal tanah liat, nggak ada artinya apa-apa. Jadi mari Bapak Ibu hari ini terus teguhkan hati kita, dan saya percaya sesungguhnya Bapak Ibu ada di pihaknya Allah, berdiri sebagai sahabatnya Allah, yang tentu mengikuti kehendak Allah, bukan hawa nafsu kita. Dan percayalah ketika kita hidup mengikuti kehendak Allah, pastilah kita akan menjadi orang yang semakin serupa dengan Allah. Hatinya dipenuhi dengan kasih, bukan menghakimi, hatinya tidak dipenuhi dengan kebencian, sehingga memfitnah. Bahkan saya percaya ketika hidup kita berjalan bersama dengan Allah, maka setiap perencanaan dalam hidup kita, Tuhan bukan saja Tuhan terlibat di dalamnya, Tuhan menjadi yang terutama di dalamnya. Sehingga Tuhan di sumber hikmat bagi kita untuk setiap keputusan. Ya, sekali lagi, apalagi di tengah-tengah situasi kondisi dunia hari-hari ini, mari jangan tempatkan Yesus di buritan, walaupun seperti yang Kosimon selalu katakan, ya buritan kapal itu memang tempat paling nyaman sih. Seperti bahasa Cosimo tadi, jangan sombong. Ya seakan-akan kita ngomong, aduh kasihanlah Tuhan, masa kita mau ngerepotin Tuhan terus sih? Masa sih kita mau buat Tuhan capek? Percayalah Bapak Ibu, Tuhan kita nggak pernah capek. Tuhan kita nggak pernah merasa kita repotkan. Justru sebagai anak, kita tahu, apalagi kita yang sudah yang di posisi Bapak, rasanya bahagia sekali ketika anak itu datang kepada kita sebagai Bapak, merasa butuh kita sebagai Bapaknya. Bahkan untuk hal-hal yang sebenarnya mereka bisa lakukan lebih dari kita, karena kita percaya kan anak-anak kita sudah beri pendidikan jauh lebih tinggi dibanding kita orang tua. Tapi ketika anak-anak itu punya kerendahan hati, datang kepada bapaknya yang punya pengalaman, dan tentu bukan hanya berdasarkan pengalaman saja, tapi yang penting bapaknya punya kasih. Sebagai orang tua tentulah kita rasanya bahagia, bangga. Anak-anak kita tidak sombong dengan segala fasilitas dan apa yang mereka punya. Nah, begitulah dengan hidup kita Bapak Ibu sebagai anak Tuhan, sebagai anak Bapa surgawi. Mari jadikan dia satu-satunya Bapa kita, sahabat kita, sehingga tentulah sekali lagi kita akan jalani hari-hari hidup kita dengan penuh sukacita. Apa-apa, ya Tuhan. Seperti Kosimon tadi katakan, ya mungkin orang akan menilai, kau ini sok rohani, apa-apa Tuhan, apa-apa Tuhan. Tapi memang seperti itulah kenyataannya harus kita lakukan Bapak Ibu. Apa-apa ya Tuhan, karena memang dia yang terutama dalam hidup kita. Dia yang berdaulat dan berkuasa penuh atas hidup kita. Dan orang yang berlaku seperti itulah, orang yang akan tetap kuat dan bertahan hari-hari ini. Enggak akan tergoyahkan oleh apapun juga. Di tengah-tengah situasi dunia yang sedang tidak baik-baik saja ini. Oke, itu saja yang saya tambahkan. Terima kasih untuk Kosimon. Silakan Willy nanti berdoa, dan nanti akan ditutup oleh Kosimon. Oke, terima kasih Pak. Mari Bapak Ibu, kita masuk ke dalam doa syafaat kita ini. Bapak yang baik, kami ucap syukur dan terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu di pagi ini Tuhan. Kami percaya, kami mau terus mengandalkan Engkau Tuhan. Mau hidup takut akan Engkau Tuhan.
Biarlah hidup kami Tuhan selalu berpegang teguh atas kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa Tuhan untuk Pak Simon yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kau selalu memberkati setiap kesehatannya Tuhan, pelayanannya juga Engkau berkati, pekerjaan usahanya Engkau berkati juga Tuhan. Berkati juga istri, anak-anak, serta cucunya Tuhan. Biarlah Tuhan, kami tahu Tuhan, kami serahkan masa tuanya Tuhan ke dalam tangan-Mu sampai akhir nanti Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami juga berdoa Tuhan untuk Pak Ongko Tuhan. Kau senantiasa memberkati setiap kesehatannya Tuhan. Kau kasih kesehatan yang baik Tuhan. Biarlah semakin hari Pak Ongko semakin baik kesehatannya, pulihkan, mampukan dia Tuhan. Kami percaya Tuhan ada mujizat terjadi Tuhan. Kami serahkan keluarga Pak Ongko ke dalam tangan-Mu. Kau juga memberkati orang-orang sekitarnya Tuhan, yang mendampingnya selalu setia Tuhan, merawatnya Tuhan. Beri kekuatan, kemampuan mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan, kalau kami mengandalkan diri kami sendiri Tuhan, kami tidak kuat. Tetapi di dalam-Mu Tuhan, kami kuat Tuhan. Kami mampu menjalani semuanya Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Hamba juga berdoa untuk program yang hamba-Mu jalani Tuhan, bersama istri Tuhan Nilu. Biarlah Kau senantiasa memberkati apapun itu Tuhan. Proses yang kami jalani Tuhan, Kau campur tangan Tuhan, sampai nanti akhirnya Tuhan kami mendengar mujizat-Mu terjadi Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, hamba-Mu serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu setiap proses Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara ini Tuhan. Biarlah senantiasa Engkau memberkati bangsa ini Tuhan. Kami percaya jika dunia bilang ini tidak baik-baik saja, tetapi di dalam-Mu Tuhan kami percaya semuanya baik-baik saja Tuhan. Ketika kami mengandalkan Engkau Tuhan, semua bangsa ini Tuhan akan baik-baik saja Tuhan. Ada damai sejahtera penyertaan-Mu terhadap bangsa ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk para pemimpinnya Tuhan, baik itu presiden, wakil presiden, hingga jajaran terbawah RT RW-nya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau kasih roh hikmat takut akan Engkau Tuhan. Biarlah setiap keputusan berasal daripada-Mu Tuhan. Sehingga bisa membawa bangsa ini Tuhan, semakin banyak orang yang mengenal Engkau, semakin banyak jiwa-jiwa dimenangkan Tuhan. Dan membawa bangsa ini lebih baik lagi, lebih damai lagi, dan lebih banyak orang disejahterakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap anggota Koramdio yang hadir di pagi ini Tuhan. Biarlah Kau senantiasa memberkati menyertai kami sepanjang hidup kami Tuhan. Kami juga menyerahkan keluarga besar kami, orang-orang sekitar kami, khususnya yang belum mengenal Engkau Tuhan. Jamah hati mereka satu persatu Tuhan. Sehingga mereka juga bisa datang menyembah dan memuliakan Engkau Tuhan. Bisa mengenal Engkau Tuhan melalui hidup kami masing-masing Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu, selalu mengandalkan Engkau Tuhan, takut akan Engkau juga Tuhan. Terima kasih. Marilah Bapak Ibu, kita masuk ke dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih buat kebaikan-Mu yang sudah Kau kerjakan kepada setiap kami yang berharap kepada-Mu Tuhan. Dan kami tahu apa yang dapat kami kerjakan dan kami aktifkan dalam hidup kami. Semua ini adalah kasih dan kemurahan-Mu yang menyertai kami. Kami tahu pagi ini Tuhan kami mau melakukan aktivitas, kami juga menyerahkan semua dalam kasih anugerah Bapa di surga. Biarlah semua apa yang kami lakukan hari ini Tuhan, kami tahu perlindungan-Mu dan penyertaan-Mu sempurna bagi setiap kami yang percaya. Terpuji nama-Mu, kami akhirnya mau terima berkat-Mu Tuhan, berkat kasih karunia,
dan kesehatan, kekuatan, dan hikmat akal budi daripadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Kak Simon masih ada ya?